Halo semuanya, selamat datang di video ini. Di video kali ini, kami akan membahas tentang hashing. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan, saya Yoga, dan saya akan membahas tentang materi hashing ini bersama teman saya, yaitu Adi. Yang akan kami bahas dalam pembahasan dan video ini adalah yang pertama, pengertian dari hashing. Yang kedua, metode yang ada dalam hashing. Dan yang terakhir adalah contoh dari penerapan metode yang ada dalam hashing. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengertian dari apa itu hashing. Hashing atau hash adalah suatu kode dari hasil enkripsi yang umumnya terdiri dari huruf maupun angka yang acak. Fungsi hashing atau hash ini banyak sekali. Di antaranya digunakan untuk mempercepat pencarian dalam tabel data atau pembandingan data seperti di dalam basis data, mencari duplikasi atau kesamaan di sebuah arsip komputer yang besar, menemukan goresan-goresan yang sama di sebuah DNA, dan sebagainya. Selanjutnya, kita masuk ke dalam metode hashing. Di metode hashing ini ada 3 metode. Yang pertama adalah metode penjumlahan digit, yang kedua adalah metode pembagian, dan yang ketiga adalah metode mid-square. Metode penjumlahan digit. Metode ini berfungsi untuk melakukan pemecahan kunci menjadi beberapa kelompok digit. Kemudian kelompok digit tersebut dijumlahkan. Pemecahan dan penjumlahan tersebut terus dilakukan jika jumlah keseluruhan kelompok yang ada masih lebih besar dari banyaknya alamat yang dipakai. Supaya lebih jelas, kita langsung saja masuk ke contoh penerapan dari metode penjumlahan digit ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam contoh dari penerapan metode penjumlahan digit. Di dalam contoh ini kita sudah memiliki 2 soal. Yang pertama itu terdapat 5 digit angka, di mana yang kita cari akan menghasilkan 2 digit angka. Sebenarnya hasil ini bisa terserah kalian ingin 2 digit ataupun 3 digit angka, boleh. Nah, yang pertama kita mempunyai 5 digit angka, yaitu 8, 7, 9, 7, dan 8. Kita akan membagi 5 digit angka ini menjadi 1 digit, ditambah 2 digit, tambah 2 digit. Setelah angka ini dibagi, maka akan dijumlahkan. Ya, kita bagi dulu 8 ditambah 79 tambah 78. Dari hasil ini, dari hasil pembahasan ini kita akan jumlahkan ke 5 angka ini. 8 tambah 79 tambah 8. Hasilnya adalah 165, di mana ini masih dalam 3 digit angka, sedangkan yang kita inginkan adalah 2 digit angka. Jadi dari hasil 165 ini kita bagi lagi menjadi 1 ditambah 65. Lagi menjadi 1 tambah 65, yang mana hasilnya adalah 66. Ya, sampai di sini.
Jika kurang mengerti, silakan dimundurkan lagi videonya. Kita masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini kita hanya memiliki 4 digit angka, yaitu 1666. Tadi 4 digit angka ini kita bisa bagi menjadi 1 digit tambah 3 digit atau 2 digit tambah 2 digit. Saya akan membaginya jadi 2 digit tambah 2 digit, yaitu 16 tambah 66. 16 ditambah 66 adalah 92. Nah, jadi ini adalah hasil dari metode penjumlahan digit yang soal kedua. Sekian saja yang bisa saya sampaikan. Untuk materi metode mid square dan metode pembagiannya akan dijelaskan oleh teman saya, Adi. Oke, selanjutnya ada metode pembagian. Jadi metode pembagian ini merupakan metode yang menggunakan fungsi modulus untuk menentukan hasil Hessing. Jadi metode pembagian ini mempunyai rumus yaitu H dalam kurung K sama dengan K mod M. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan contoh Hessing dengan menggunakan metode pembagian. Misalnya, K itu bernilai 9768 dan M itu bernilai 80, di mana K itu merupakan kunci dan M itu merupakan nilai dari modulus. Nah, rumus yang kita gunakan seperti yang tadi dijelaskan, H dalam kurung K sama dengan K modulus M. Jadi, Hess sama dengan nilai K itu 9768, modulus nilai M itu 80. Jadi hasil dari 9768 modulus 80 itu adalah 8. Terus contoh kedua, misalkan nilai K itu sama dengan 45189 dan nilai M itu sama dengan 75. Nah, jadi kita menggunakan rumus yang sama dapat jadi H itu sama dengan 45189 modulus dari nilai M-nya itu sama dengan 75. Jadi nilai kunci dari 45189 modulus 75 itu adalah 39. Nah, selanjutnya ada metode mid square. Metode mid square ini merupakan metode yang melakukan pengkodatan pada nilai kunci terlebih dahulu, dan kemudian menghapus jumlah digit kiri dan kanan dengan jumlah digit yang sama. Apabila digit berbeda, maka pada digit kiri ditambah sejumlah trailing 0 atau H dalam kurung K sama dengan 1. Jadi ketika bilangan itu bernilai kecil, maka digit ke 0 ditambahkan sebuah bilangan. Untuk lebih jelasnya, ini ada contoh soal dengan menggunakan metode mid square. Nah, misalkan nilai kuncinya itu 97688. Jadi kuncinya itu dikuadratkan 97688 kuadrat, itu hasilnya 954 2945 344. Nah, jadi hasil dari nilai kuadrat ini kemudian digit di sebelah kiri itu misalnya kita hapus sejumlah 4 digit. Nah, ini misalkan kita hapus, dan digit yang di kanan juga kita harus hapus sama dengan digit yang sebelah kiri, yaitu 4 digit. Nah, jadi hasilnya setelah dihapus 4 digit itu adalah 94. Terus misalkan ini ada contoh kedua, misalkan nilai K itu 1, 2, 3, 4, 5.
Terus K kuadrat, kunci kuadrat dari 1, 2, 3, 4, 5, hasilnya 152, 399, 025. Jadi nilainya ini bernilai ganjil. Nah, maka seperti yang dijelaskan tadi, kita tambahkan trailing zero. Atau, jadi hasilnya K sama dengan trailing zero itu, nah jadi nilai di digit ke 0 atau sebelum 1 ini kita tambahkan sebuah angka, misalkan nilai 0. Jadi K kuadrat itu menjadi 015 239 9025. Kemudian hasilnya ini kita misalkan hapus 4 digit juga sama kayak tadi. Terus yang di sebelah kanan juga kita hapus 4 digit. Jadi hasil K-nya itu sama dengan 39. Jadi seperti itu metode hashing dengan menggunakan 3 metode. Yang pertama penjumlahan digit, yang kedua metode pembagian, yang ketiga metode mean square. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih.